Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal penilaian tengah semester mata pelajaran PPKN kelas 8 untuk jenjang SMP atau MTS di semester 2. Pada kali ini, latihan soal PPKN yang edisi kedua. Edisi yang pertama sudah beredar di YouTube. Sobat YouTube semua, ikuti terus channel Lentera Belajar untuk mendapatkan video-video terbaru dan menarik lainnya. Oke, langsung saja menuju soal. Soal nomor 1. Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak. Sebagai warga negara yang baik, Pak Slamet selalu membayar pajak kendaraan tepat waktu. Hal ini menunjukkan Pak Slamet memiliki nilai A. Demokrasi, B. Produktivitas, C. Keseimbangan, D. Ketaatan hukum. Jawaban yang benar adalah yang D. Ketaatan hukum. Karena yang namanya pajak itu adalah wajib untuk warga negara. Jadi ketika bersifat wajib, masuk ke dalam ketaatan hukum. Soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Wilayah daratnya sempit dan wilayah lautnya luas. 2. Memiliki keanekaragaman kehidupan sosial budaya. 3. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar. 4. Tanahnya subur dan kaya akan sumber daya alam. 5. Sikap hedonisme yang semakin marak di kalangan pemuda. Dari pernyataan di atas, yang termasuk keunggulan bangsa Indonesia ditunjukkan pada nomor A 135, B 234, C 245, D 345. Jawaban yang benar adalah yang B, nomor 2, 3, dan 4. Nomor 5 tidak termasuk keunggulan karena di situ ada sikap hedonisme. Sikap hedonisme ialah ideologi atau pandangan yang menyatakan bahwa kenikmatan atau kesenangan adalah tujuan hidup dan acuan berperilaku. Nanti berdampak pada pandangan kesenangan pribadi atau kelompok merupakan hal yang utama, tidak pada lingkungan. Itu yang namanya hedonisme. Nah, jadi jawabannya yaitu yang B. Soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Pemuda Indonesia mulai memiliki sifat chauvinisme. 2. Perjuangan yang awalnya bersifat kedaerahan kini bersifat nasional. 3. Terbentuknya rasa kesatuan dan persatuan dalam diri bangsa Indonesia. 4. Meyakini bahwa perjuangan yang paling penting adalah yang dilakukan oleh para pemuda. 5. Terbentuknya golongan terpelajar yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Dari pernyataan di atas, yang termasuk dampak positif adanya Sumpah Pemuda ditunjukkan pada nomor A 1, 2, 3, B 2,
3, 4, C 2, 3, 5, D 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah yang C, nomor 2, 3, dan 5. Nomor 1, pemuda Indonesia memiliki sifat Calvinisme. Itu bukan dampak positif, tapi dampak negatif. Kemudian meyakini bahwa perjuangan yang paling penting adalah dilakukan oleh para pemuda. Perjuangan bangsa Indonesia dilakukan tidak hanya pemuda, dilakukan oleh semua. Nah, sifat Calvinisme ini adalah paham mengenai cinta tanah air dan bangsa yang berlebihan, dengan mengagung-agungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. Jadi tidak boleh sifat Calvinisme itu dimiliki. Jawaban yang benar adalah yang C. Soal nomor 4. Di bawah ini yang termasuk tujuan Young Sumatranen Bond adalah A. Menambah pengetahuan umum bagi anggotanya, B. Membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya, C. Mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi pada sekolah menengah dan kejuruan, D. Anjuran penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Jawaban yang benar adalah yang D. Anjuran penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Jadi salah satu misinya menggunakan bahasa Melayu adalah mempersatukan bangsa Indonesia. Soal nomor 5. Berdirinya Budi Utomo mendorong bermunculnya organisasi pemuda. Di bawah ini yang termasuk organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan adalah A. Yong Celebes, B. Trikoro Darmo, C. Perhimpunan Indonesia, D. Young Sumatranen Bond. Jawaban yang benar adalah yang C. Perhimpunan Indonesia. Nah, dalam soal nomor 5 ini, ketika ada nama organisasi, ada Yongnya, itu merupakan organisasi kepemudaan. Nah, Trikoro Darmo ini hampir sama dengan Young Sumatranen Bond. Jadi merupakan cikal bakalnya. Itu merupakan berlatar belakang suku dan kedaerahan juga. Jadi yang bukan adalah yang C. Perhimpunan Indonesia. Soal nomor 6. Tempat berlangsungnya Kongres Pemuda 1 tanggal 15 Agustus tahun 1926 adalah A. Lapangan Banteng, B. Gedung Osjava Bioskop, C. Gedung Katolik Jongenlin, D. Gedung Indonesia Club Gepo. Jawaban yang benar adalah yang C. Gedung Katolik Jongenlingen. Ya. Kalau Gedung Osjava Bioskop itu pada kongres kedua, Gedung Indonesia itu merupakan kongres penutup. Jadi yang tepat jawabannya yang C. Soal nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Anak harus dididik secara demokratis. 2. Anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. 3. Gerakan kepanduan mendidik anak disiplin dan mandiri. 4. Ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah.
5. Gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan pergerakan nasional. Dari pernyataan di atas yang termasuk pendapat Punomowulan dan Sarmidi dalam rapat kedua pada Kongres Pemuda II ditunjukkan pada nomor A 124, B 135, C 235, D 345. Jawaban yang benar adalah yang A, nomor 1, 2, dan 4. Soal nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Sugondo Joyopuspito, keterangan membacakan Sumpah Pemuda. 2. Muhammad Yamin, keterangan membacakan Sumpah Pemuda. 3. Muhammad Yamin, keterangan menjelaskan Sumpah Pemuda. 4. Mr. Sunario, keterangan berpidato pada sesi terakhir Kongres. 5. Mr. Sunario, keterangan menuliskan Sumpah Pemuda di secarik kertas. Pernyataan yang benar berkaitan dengan Kongres Pemuda II ditunjukkan pada nomor A 135, B 134, C 235, D 245. Jawaban yang benar adalah yang B, nomor 1, 3, dan 4. Soal nomor 9. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak surat kabar A. Sinpo, B. Darmokondo, C. Pewarta Priyayi, D. Cahaya Mulia. Jawaban yang benar adalah yang A. Sinpo. Soal nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Walter Menginsidi, peranan Komandan TKR Sunda Kecil. 2. I Gusti Ngurah Rai, peranan mendapatkan Bintang Mahaputra kelas 3. 3. Muhammad Yamin, peranan Ketua Yong Sumatranen Bon. 4. Khairil Anwar, peranan pencipta karya Kerawang Bekasi. 5. Wek Rudolf Suratman, peneranan pencipta lagu Indonesia Raya. Dari tabel di atas, pernyataan yang benar ditunjukkan pada nomor A 123, B 235, C 245, D 345. Jawaban yang benar adalah yang D, nomor 3, 4, dan 5. Perlu diketahui, nomor 1 tidak termasuk jawaban karena Walter Menginsidi itu bukan dan TKR Sunda Kecil, melainkan penerima Bintang Mahaputra kelas 3. Nah, berkebalikannya dengan I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai itu yang merupakan Komandan Resimen Sunda Kecil dengan pangkat Letnan. Jadi terbalik adalah yang D. Soal nomor 11. Pada tahun 1929, PNI melakukan kongres dan mencetuskan cita-cita sosialisme dan semangat non-kooperasi. Berita ini pun memulai memicu reaksi dari pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintah Belanda menangkap para pemimpin PNI, salah satunya adalah Insinyur Soekarno.
Dalam persidangan itu, Insinyur Soekarno mengajukan pembelaan dengan menyampaikan pidato yang berjudul A. Indonesia Menggugat, B. Indonesia Merdeka, C. Indonesia Jaya, D. Jas Merah. Jawaban yang tepat adalah yang A. Indonesia Menggugat. Jas Merah ini adalah sebuah ajakan dari Insinyur Soekarno untuk tidak melakukan atau untuk tidak melupakan sejarah, ya, disingkat sebagai Jas Merah. Jadi pidato pembelaan waktu itu yaitu Indonesia Menggugat. Soal nomor 12. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Bendera negara dapat dikibarkan dan atau dipasang pada A. Langit-langit atap, B. Pembungkus barang, C. Perayaan agama atau adat, D. Reklame atau iklan komersial. Jawaban yang benar adalah yang C. Perayaan agama atau adat. Adapun yang lainnya adalah pada kendaraan atau mobil dinas. Kemudian pertemuan resmi pemerintah atau organisasi. Kemudian pada pertandingan olahraga dan perayaan atau peristiwa yang lainnya. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 13. Perhatikan pernyataan berikut ini. Sila 1 atau pertama, lambang pohon beringin. Sila kedua, lambang tali rantai bermata bulatan dan persegi. Sila ketiga, lambang bintang yang bersudut 5. Sila keempat, lambang kepala banteng. Sila kelima, lambang kapas dan padi. Dari tabel di atas, pasangan yang tepat antara sila dan lambangnya terdapat pada nomor A124, B135, C234, D245. Jawaban yang benar adalah yang D. Nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Perhatikan untuk lambang dan sila. Yang pertama, sila pertama itu merupakan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang sudut 5. Dan sila ketiga yaitu pohon beringin di bagian kiri atas perisai. Jadi nomor 1 dan nomor 3 terbalik. Secara otomatis jawaban nomor 13 yang paling tepat adalah yang D, nomor 2, 4, dan 5. Soal nomor 14. Slamet dan Hartono berteman sejak kecil. Mereka sangat akrab, bahkan orang-orang di sekitarnya mengira mereka keluarga. Mereka saling menghormati dan tolong-menolong dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Hal ini sama seperti para pemuda dan pemudi Indonesia pada saat berikrar mengantarkan bangsa Indonesia untuk berbangsa dan bertanah air satu. Nilai luhur yang tercermin adalah A. Persatuan, B. Semangat persaudaraan, D. Meningkatkan semangat gotong royong, D. Dapat menerima dan menghargai perbedaan. Jawaban yang tepat adalah yang B. Semangat persaudaraan. Dari persaudaraan timbullah semangat yang begitu luar biasa sehingga terikrarlah Sumpah Pemuda. Soal nomor 15. Di bawah ini yang termasuk contoh kegiatan positif pelajar untuk mewujudkan nilai semangat Sumpah Pemuda adalah
A. Mengutamakan organisasinya terlebih dahulu. B. Membuat organisasi yang bersifat kedaerahan. C. Aktif dalam organisasi pramuka. D. Mengikuti organisasi politik. Jawaban yang tepat adalah yang C. Aktif dalam organisasi pramuka. Karena pada soal itu kegiatan positif pada pelajar. Jadi yang tepat yaitu yang C.